Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jihan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian teks deskripsi, ciri, jenis, contoh, dan strukturnya. Pengertian teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Menurut KBBI, yang dimaksud dengan deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Hal yang akan dideskripsikan disebut dengan objek. Adapun objek yang digambarkan dalam teks deskripsi merupakan objek yang bisa ditangkap oleh panca indera. Berdasarkan hal itu, maka teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, baik makhluk hidup, benda, tempat, atau peristiwa secara terperinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, membaca, atau merasakan mengalami sendiri hal yang dideskripsikan oleh penulis. Oleh karena itu, ketika membuat teks deskripsi, pilihlah objek-objek yang juga bisa dibayangkan oleh pembaca ya. Untuk teks deskripsi yang menggambarkan objek makhluk hidup, kamu bisa mendeskripsikan orang tua, sahabat, hewan, tumbuhan, atau idolamu. Sementara untuk benda, kamu bisa mendeskripsikan alat musik, laptop, kendaraan, dan sebagainya. Selain itu, kamu juga bisa mendeskripsikan tempat dan peristiwa seperti kamar, rumah adat, gunung, pantai, bencana banjir, demonstrasi, maupun pentas seni. Gimana? Sudah nggak bingung lagi dong mau pilih objek apa untuk dideskripsikan? Tujuan teks deskripsi. Apa sih tujuan dibuatnya teks deskripsi? Menurut Untoro Dewo tahun 2007, tujuan teks deskripsi adalah untuk menggambarkan bentuk objek pengamatan, sifatnya, rasanya, atau coraknya dengan mengandalkan panca indera dalam proses penguraiannya. Ciri-ciri teks deskripsi. Teks deskripsi dapat diidentifikasi dari segi tujuan, objek, dan isi teksnya. Supaya jelas, simak pembahasannya kali ini ya. Yang pertama, ciri teks deskripsi dari segi tujuan. Dari segi tujuan, teks deskripsi dibuat untuk menggambarkan objek serinci dan selengkap mungkin dari sudut pandang penulis. Dengan begitu, pembaca bisa membayangkan objek tersebut seolah-olah mengalaminya sendiri. Itu sebabnya teks deskripsi melibatkan 5 kesan atau panca indera dari penulisnya, yaitu melihat, mendengar, mengecap, merasa, dan mencium. Yang kedua, ciri teks deskripsi dari segi objek. Ciri objek yang digambarkan pada teks deskripsi bersifat khusus, individual, dan personal, yang artinya hasil pengamatan objek yang dideskripsikan bisa jadi berbeda meskipun jenisnya sama. Contoh, ketika menulis teks deskripsi tempat wisata, kamu menggambarkan tempat tersebut terlalu ramai dan sesak. Namun, bisa saja temanmu menggambarkan tempat tadi sebagai objek wisata yang seru untuk dikunjungi dengan beramai-ramai. Ingat ya, meskipun objeknya sama, hasil penggambaran setiap penulis bisa berbeda loh. Yang ketiga, ciri teks deskripsi dari segi isi. Ciri teks deskripsi yang terakhir yaitu dari segi isi. Sebuah teks deskripsi harus memuat informasi yang lengkap, jelas, rinci dari pengamatan penulis. Teks deskripsi dibuat berdasarkan pendapat personal atau subjektif, sehingga akan ditemukan penggunaan kata-kata sifat. Contoh, kucingku berumur 1 tahun, bulunya halus, lebat, berwarna abu-abu. Ekornya panjang dan bergoyang setiap kali aku memanggil namanya. Sungguh lucu dan menggemaskan. Selanjutnya, kita akan membahas jenis teks deskripsi. Teks deskripsi memiliki 2 jenis, yaitu berdasarkan bentuk dan isinya. Berdasarkan bentuk, teks deskripsi terdiri dari teks deskripsi yang berdiri sendiri dan teks deskripsi yang termasuk dalam bagian teks lain.
Teks deskripsi yang berdiri sendiri artinya teks tersebut berdiri sendiri dan tidak dicampur padukan dengan teks lain. Kemudian teks deskripsi yang termasuk dalam bagian teks lain artinya teks tersebut hanya muncul sekilas di dalam cerita pendek, novel, lirik lagu, maupun iklan. Yang kedua, berdasarkan isi. Teks deskripsi berdasarkan isi terdiri dari teks deskripsi spasial, objektif, dan subjektif. Teks deskripsi spasial ialah teks yang menggambarkan objek dengan sudut pandang ruang dan waktu. Teks deskripsi objektif merupakan teks yang memuat informasi sebuah objek dengan apa adanya tanpa harus diberi opini tambahan. Teks deskripsi subjektif merupakan teks yang memuat informasi dengan tambahan opini penulis sehingga dengan apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan. Struktur teks deskripsi. Sebelum membuat teks deskripsi, kamu perlu mengetahui struktur pembangunannya. Tanpa adanya struktur, maka susunan teks menjadi tidak padu sehingga tidak enak untuk dibaca. Ada 3 struktur teks deskripsi, yaitu identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan atau pesan. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, identifikasi. Struktur identifikasi adalah bagian awal dari teks deskripsi yang berisi pengenalan nama objek, makna nama, lokasi, sejarah lahirnya atau gambaran umum tentang objek yang dideskripsikan. Misalnya, kamu memiliki objek pantai, kamu bisa menginformasikan nama dan lokasi dari pantai tersebut. Kamu dapat menuliskan betapa terkenalnya pantai itu. Kemudian teks deskripsi bagian. Struktur deskripsi bagian adalah gambaran rinci dari sudut pandang penulis tentang suatu objek. Penulis menggambarkan apa yang telah ia lihat, ia dengar, dan ia rasakan selama mengamati objek pilihannya. Jadi, pada bagian ini penulis bisa menggambarkan tiap bagian yang ada di objeknya. Misalnya, ketika mendeskripsikan pantai, kamu bisa menggambarkan bahwa pantai merupakan tempat yang sangat indah dengan deburan ombak yang ramai, tetapi udaranya sangat panas, sehingga membuatmu harus terus memakai topi agar tetap bisa menikmati pemandangan. Kamu juga bisa mendeskripsikan kondisi pasir dan keadaan saat senja di pantai itu loh. Kemudian, simpulan atau kesan. Struktur simpulan atau kesan adalah bagian yang berisi kesimpulan atau kesan dari hasil pengamatan penulis terhadap objek. Namun, bagian ini bersifat opsional, artinya boleh dituliskan dan boleh tidak. Contohnya, meskipun pantai ini indah, tetapi banyak pengunjung yang masih membuang sampah sembarangan. Yang terakhir adalah kaidah kebahasaan teks deskripsi. Kaidah kebahasaan adalah aturan kebahasaan atau ciri tertentu yang melekat pada suatu teks. Dalam membuat teks deskripsi, terdapat kaidah-kaidah kebahasaan yang biasa digunakan, yaitu 1. Ejaan dan tanda baca. Ejaan mencakup penulisan huruf kapital. Ada huruf kapital yang dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat, kemudian sebagai huruf pertama nama seseorang, sebagai huruf pertama nama bangsa, suku dan bahasa, sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar, dan dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Sedangkan tanda baca membahas penggunaan tanda titik dan koma dalam teks deskripsi. Tanda baca titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan, dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan, dipakai di antara unsur-unsur suatu pemerincian, dipakai sesudah kata seru, dan dipakai di belakang kata penghubung antar kalimat. 2. Sinonim. Sinonim adalah kesamaan makna antara satu kata dengan kata yang lainnya. Di dalam teks deskripsi, sinonim dapat digunakan untuk mengganti agar kata tidak membosankan untuk dibaca. 3. Kata umum dan kata khusus.
Kata umum atau hipernim adalah kata yang ruang lingkupnya luas dan mencakup banyak hal, sedangkan kata khusus atau hiponim merupakan kata yang cakupan maknanya lebih sempit. Contoh, toko itu menjual berbagai jenis bunga. Ada bunga mawar, melati, anggrek, kenanga, lili, sampai kamboja. Dalam kalimat di atas, kata umum yaitu bunga, sementara kata khususnya yaitu mawar, melati, anggrek, kenanga, lili, dan kamboja. 4. Kata sifat. Kata sifat atau adjektiva merupakan suatu keterangan pada objek yang dideskripsikan. Kata ini juga sering diawali dengan kata lebih atau sangat. Contohnya, sangat jernih, sangat bersih, lebih bersih, dan sebagainya. 5. Kalimat perincian. Kalimat perincian dalam teks deskripsi berguna untuk menjelaskan objek sehingga mudah dibayangkan oleh pembaca. Dan yang keenam, kalimat serapan panca indera. Kalimat serapan panca indera adalah kalimat yang penulisannya berhubungan dengan indera penglihatan, pendengaran, perasa, penciuman, dan pengucap. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu pemaparan tentang teks deskripsi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi.